Masih di seputar perdinoan lagi cuy. Kali ini kita bakalan berpetualangan lagi ke pulau penuh dinosaurus. Tapi bukan di Isla Nublar ya. Karena ya dinosaurus sekarang itu udah bukan lagi hewan kurungan yang kayak di kebun binatang Isla Nublar cuy. Tapi mereka ini hidup liar cuy. Anjay. Ya walaupun tetap sama ya. Mereka ini dino hasil rekayasa genetika cuy. Selamat datang di The Lost World Jurassic Park. 4 tahun setelah insiden di film Jurassic Park, sebuah keluarga kaya itu liburan ke Isla Sonar, pulau terpencil sekitar 87 milan ke barat daya Isla Nublar. Saat makan siang di tepi pantai, anak mereka itu penasaran dan pergi menjelajah sendirian cuy. Nah ini tipikal ortu yang goblok ya, anaknya dibiarin ini di hutan lepas coy, gimana kan. Ini mindsetnya ini mungkin bisa bikin anak lagi bebas ya karena banyak duit gitu coy. Tapi anjing itu kasihan coy, anak kecil cewek lagi coy dibiarin di hutan rimba banyak gini coy. Apalagi banyak reptil anjing, bisa-bisa dimakan T-Rex ya kan. Emang dongo ya ini orang. Nah di balik semak dia ini melihat makhluk kecil yang ternyata itu adalah seekor dinosaurus mungil Compsognathus. Awalnya dia ini memberinya roti, tapi tiba-tiba muncul sekawanan Compsognathus lainnya dan langsung menyerangnya cuy. Keluarganya pun langsung panik melihat kejadian itu. Di California, Dr. Ian Malcolm mengunjungi rumah John Hammond dan langsung disambut oleh Tim dan Lex Murphy yang kini itu tampak bahagia cuy. Meski ia pernah mengalami teror dinosaurus di Isla Nublar ya waktu di film pertamanya, tapi sekarang udah lega ya, gak bakalan dikejar sama kadal besar lagi cuy. Tak lama, keponakan John Hammond sekaligus pimpinan baru InGen yaitu Peter Ludlow itu datang dan langsung menyalahkan Ian karena membocorkan rahasia perusahaannya. Tapi Ian ini menegaskan bahwa ia itu hanya ingin menghentikan keserakahan InGen terhadap alam cuy. Kemudian Ian pun menemui John Hammond yang sedang sakit. Di sanalah John mengungkap fakta yang mengejutkan. Cloning dinosaurus itu sebenarnya telah dilakukan di Isla Sonar sebelumnya cuy. Jadi pertama itu di Isla Sonar dulu, bukan di Isla Nublar. Nah Isla Nublar itu hanyalah tempat pertunjukan doang. Sementara Isla Sorna adalah pusat sebenarnya dari Jurassic Park. Jadi sumber-sumber dinosaurus yang direkayasa genetika itu sumbernya ya dari pulau Isla Sorna cuy. Setelah badai besar 4 tahun lalu menghancurkan fasilitas di Isla Sorna, para dinosaurus itu berkembang biak secara alami dan hidup bebas tanpa pengawasan. John Hammond yang terkejut melihat hal ini berniat menjadikan pulau itu sebagai cagar alam. Ia membentuk tim kecil untuk merekam kehidupan dinosaurus sebagai bukti ilmiah dan mengajak Ian untuk ikut. Namun karena si Ian Malcolm ini udah kapok ya dan udah trauma tentang perdinoan, jadi dia pun memutuskan untuk tidak ikut. Hingga dia ini mengetahui bahwa pacarnya yaitu Dr. Sarah Harding sudah lebih dulu berada di pulau itu. Jadi demi menyelamatkannya, Ian pun langsung setuju bergabung gitu ya, meski terpaksa. Ian lalu menemui Eddie Carr, teknisi yang sedang menyiapkan perlengkapan ekspedisi, dan Nick Van Owen, fotografer yang juga ikut dalam misi ini. Di tengah persiapan, putri Ian yaitu Kelly Curtis itu muncul. Ian memintanya untuk menginap di rumah bibinya selama ia pergi. Tapi si Kelly ini menolak, dia ini gak akrab dengan bibinya cuy. Dan sebenarnya ingin bersama si Sarah. Sayangnya Sarah juga sedang di lapangan gitu ya. Kelly ini kecewa dan merasa selalu ditinggal. Dia ini ingin ayahnya untuk selalu hadir. Ian pun berusaha menjelaskan bahwa kepergiannya kali ini itu demi tugas yang penting. Bukan seperti ibunya yang dulu pergi ke Paris dan nggak pernah kembali lagi cuy. Kelly pun sedih mendengarnya. Ian pun meminta maaf dan buru-buru turun menemui tim. Sementara mereka bersiap, Kelly itu diam-diam melihat-lihat kendaraan ekspedisi. Ia kagum dengan semua peralatan canggih yang ada di dalamnya. Keesokan harinya, tim ekspedisi itu berangkat menyeberang ke pulau Isla Sorna. Kapten kapal itu tampak gelisah, katanya banyak cerita menyeramkan tentang pulau ini cuy. Ini pulau mistis, anjay. Ia ini setuju hanya menurunkan mereka di tepi pantai dan akan kembali jika dipanggil lewat telepon satelit aja. Karena takut ya, gak mau lama-lama di pulau itu cuy. Begitu tiba, mereka langsung masuk ke hutan dan menemukan tas Sarah yang tergeletak begitu saja. Ian itu langsung panik, tapi kekhawatirannya mereda ketika Sarah itu tiba-tiba muncul. Ia baik-baik saja dan malah bersemangat melanjutkan penelitiannya. Saat tim sibuk memotret kawanan Stegosaurus, Sarah itu mendekati seekor bayi stego untuk mengambil gambarnya. Tapi kameranya itu malah mengeluarkan suara bising dan membuat bayi itu panik cuy. Induknya pun langsung datang menyerang si Sarah. Tapi untungnya si Sarah itu berhasil selamat setelah bersembunyi. Setelah situasi itu aman, mereka pun kembali ke kendaraan. Saat kembali ke truk, mereka ini langsung kaget karena melihat api unggun kecil. Ternyata itu adalah si Kelly, putri Ian yang diam-diam ikut dan sedang mencoba untuk merebus air gitu ya. Ian ini marah besar dan berusaha menelepon kapal, tapi sinyalnya itu buruk membuat komunikasinya itu gagal. Ian itu ingin segera membawa Kelly pulang dan mengakhiri ekspedisi demi keselamatannya. Tapi si Sarah ini malah menolak gitu ya. Baginya misinya itu lebih penting karena ini bukan hanya tentang dinosaurus tapi juga tentang melindungi alam dari keserakahan manusia. Ini si Sarah ini rasis kah? Anjir, mentang-mentang ini kasihan cowok, ini anak kecil. Woi, anak kecil tersesat di dalam hutan gitu ya. Harus diselamatkan dulu, malah misi dulu. Ah, dongo ini mah ya. Oke, lanjutlah.
Tiba-tiba beberapa helikopter InGen itu mendarat. Tim ekspedisi lain itu datang dipimpin oleh Ludlow bersama Roland Tembo, pemburu profesional yang berniat menangkap T-Rex jantan hidup-hidup. Roland itu ambil alih pemburuan dan melarang Ludlow untuk ikut campur. Tim InGen itu langsung bergerak. Dengan perlengkapan canggih, mereka menangkap banyak dinosaurus. Dari kejauhan, Ian dan timnya hanya bisa menyaksikan saja dan merasa sedih karena melihat makhluk-makhluk itu hanya dijadikan buruan. Di sisi lain, Roland menemukan jejak T-Rex hingga bertemu dengan bayi T-Rex yang sedang makan. Ian pun menyusun rencana menjadikan bayi itu sebagai umpan untuk memancing induknya keluar. Malam harinya, Roland itu berhasil melumpuhkan bayi T-Rex dan mengikatnya. Bayi itu merontak kesakitan, sementara Roland itu menunggu dari kejauhan, berharap induknya muncul. Sementara itu, Ian menyadari bahwa para pemburu itu bukan hanya sekedar meneliti. Mereka ini ingin membawa dinosaurus keluar pulau. Nick yang ternyata dikirim oleh Hammond punya misi rahasia, yaitu menggagalkan rencana InGen. Karena ya si John Hammond ini udah tahu gitu ya seluk-beluk rencana gelap si Ludlow itu cuy. Di dalam camp, para pemburu itu sibuk menonton Ludlow yang sedang live streaming dengan para petinggi InGen. Ludlow itu membeberkan rencananya, yaitu membangun taman hiburan dinosaurus di San Diego. Ia ini bilang kalau taman itu awalnya dibangun oleh John, tapi ya akhirnya ditinggal demi fokus ke Isla Nublar. Sementara mereka lengah, Nick dan Sarah itu diam-diam membobol kandang satu persatu, membebaskan para dinosaurus. Tiba-tiba kekacauan pun terjadi. Para dinosaurus yang bebas itu mengamuk dan menghancurkan seluruh camp. Bahkan Roland itu hampir tertimpa oleh puing-puing. Di tengah kekacauan, Nick itu menemukan bayi T-Rex yang terikat dan terluka. Tanpa pikir panjang, ia pun menyelamatkannya dan membawanya ke si Sarah. Nah si Sarah ini langsung kaget cuy dan menyebut aksi si Nick ini gila gitu ya. Dan dia ini dongo gitu karena membahayakan seluruh tim gitu ya. Tapi si Nick ini tetap bersikeras untuk menyelamatkan bayi T-Rex itu. Mereka pun membawa bayi T-Rex masuk ke dalam truk untuk mengobati lukanya. Ian itu langsung shock dan marah besar saat tahu mereka itu membawa bayi T-Rex ke sana gitu ya. Nick pun mencoba meredam suara bayi T-Rex itu, sementara Sarah itu fokus mendiagnosis lukanya. Kelly yang ikut melihat itu jadi ketakutan. Dia ini khawatir kalau suara bayi itu bakal memancing induknya datang. Ian akhirnya mengantar Kelly ke tempat Eddie, dan mereka bertiga itu naik ke tempat persembunyian untuk berjaga-jaga. Di dalam truk, Sarah dan Nick itu masih sibuk mengobati luka di kaki bayi T-Rex. Sementara itu di atas, Ian mulai panik saat mendengar suara menggelegar. Yap, itu adalah T-Rex dewasa yang sedang mencari anaknya cuy. Ian pun mencoba menghubungi truk, tapi tak ada jawaban karena ya mereka ini terlalu fokus mengobati bayi T-Rex-nya. Tanpa pikir panjang, Ian pun turun untuk memperingatkan mereka. Saat ia sampai, Sarah baru saja selesai mengobati bayi T-Rex-nya. Tapi udah terlambat karena 2 ekor T-Rex raksasa itu sudah muncul di luar jendela mengintai mereka. Sarah pun sadar kedua T-Rex itu nggak mau menyerang. Mereka itu cuma ingin anak mereka kembali saja. Sarah dan Nick pun langsung menggendong si bayi dan membawanya keluar. Setelah bayi dilepas, kedua T-Rex pun langsung pergi masuk ke hutan. Semua pun narik napas lega. Ya udahlah, ini nggak jadi santapan T-Rex lagi ya cuy. Tapi tiba-tiba suara gemuruh itu kembali terdengar. Kedua T-Rex itu kembali dan mulai mengguncang truk. Mereka membalikan trailer dan mendorongnya ke arah jurang. Kepanikan pun pecah. Salah satu bagian trailer itu jatuh dan Sarah itu terpental. Untungnya tertahan oleh kaca. Sayangnya kaca itu mulai retak. Ian langsung turun menyelamatkannya dan berhasil menangkap Sarah tepat waktu. Di atas, Eddie datang dan melihat situasi genting. Tanpa pikir panjang, ia pun mengambil tali, mengikatnya ke pohon lalu melempar ke bawah. Sambil membantu menarik Ian, Sarah, dan Nick, Eddie juga mencoba menahan truk dengan jeep. Dengan usaha keras, Eddie berhasil menahan agar trailer itu gak jatuh ke jurang. Di bawah tebing, Ian, Sarah, dan Nick itu masih berjuang naik pakai tali. Sementara itu dari belakang mereka, 2 T-Rex itu datang lagi dan langsung menyerang jeep yang dikendarai oleh Eddie. Eddie itu sempat berusaha ambil senjata, tapi sayangnya gagal. Dia pun tewas dimangsa oleh kedua T-Rex itu. Tak lama, truk juga jatuh ke jurang. Setelah selamat, mereka ditolong oleh Roland dan tim pemburu. Semua alat komunikasi itu rusak, termasuk milik si Ian. Ludlow itu bilang kalau masih ada satu di gedung tua milik perusahaan. Tapi sayangnya lokasinya itu ada di wilayah Raptor. Pilihannya itu ada 2 cuy. Mati di sini jadi makanan dino atau ngambil risiko ke kandang Raptor untuk mencari alat komunikasi. Nah, pilih yang mana nih? Ya udah jelas pasti bakalan pilih ambil alat komunikasi cuy. Roland memilih untuk menuju ke gedung. Di jalan ia melihat noda darah dari bayi T-Rex selalu makin waspada. Salah satu anak buahnya si Roland itu malah tersesat saat buang air cuy. Lalu dia pun diserang oleh dinosaurus kecil dan tewas.
Roland pun sadar kalau salah satu anak buahnya itu hilang, lalu pergi mencarinya sendiri dan menyuruh yang lain untuk melanjutkan perjalanan. Malam harinya, Roland itu kembali dengan kabar buruk. Anak buahnya itu sudah mati, dimangsa oleh dinosaurus. Tapi dia juga berhasil melihat lokasi pusat komunikasi dari kejauhan. Walau jalurnya itu cukup berat ya, ia pun menyarankan semuanya untuk istirahat dulu. Saat semuanya tidur, Ian itu mendengar suara yang aneh. Ternyata 2 T-Rex tadi itu datang lagi. Salah satunya itu memasukkan kepalanya ke dalam tenda dan mencium baju Sarah yang berlumur darah. Sarah pun langsung panik tapi berusaha tetap tenang. Kelly tiba-tiba terbangun dan hampir bikin keributan. Tiba-tiba salah satu pemburu itu berteriak dan memicu kekacauan. T-Rex pun langsung mengamuk dan menghancurkan kemah. Roland cepat bertindak dan menembakkan 2 peluru bius ke arah T-Rex jantan. Sementara itu, Sarah, Nick, dan Kelly itu bersembunyi di balik air terjun. Bersama mereka, ada salah satu pemburu yang ikut bersembunyi. Tapi ketika dia merasa ada ular merayap di tubuhnya, dia pun panik dan keluar dari persembunyiannya. Nah, dia pun langsung mati konyol ya dimangsa oleh T-Rex. Tak lama, Ian datang dan berhasil bertemu kembali dengan mereka. Di lain tempat, para pemburu yang tersisa itu terlihat berlarian melewati padang rumput tinggi. Tanpa mereka sadari, sekelompok raptor itu sedang mengintai dari dalam semak-semak. Satu persatu pemburu itu dibantai secara brutal oleh para raptor, cuy. Ian dan kelompoknya itu ikut masuk ke padang rumput, namun segera menyadari kalau pembantaian itu sedang terjadi. Ian pun langsung memerintahkan semuanya untuk lari keluar secepat mungkin. Saat berlari, mereka pun terjatuh ke dalam jurang kecil. Ian sempat terluka dan Nick itu memutuskan untuk berpisah demi mencapai pusat komunikasi yang sudah dekat. Sesampainya di puing-puing gedung tua, Nick menemukan alat komunikasi dan berhasil menghidupkannya. Dia pun langsung mengirim pesan untuk minta bantuan evakuasi. Di lain tempat, Ludlow itu bertemu dengan Roland yang duduk di dekat T-Rex jantan yang sudah dibius. Sementara itu, Ian, Sarah, dan Kelly baru saja tiba di bangunan pusat komunikasi. Namun belum sempat bernapas lega, 3 ekor raptor itu langsung muncul dan mengepung mereka. Mereka pun berpencar berusaha menghindari cengkraman dari raptor. Nick mencoba menarik perhatian salah satu raptor dan bersembunyi di dalam bangkai mobil yang ada di sekitar. Di lain tempat, Sarah dan Kelly itu dikepung oleh 2 ekor raptor. Sarah mencoba menggali jalan keluar, tapi seekor raptor justru muncul dari alah lubang yang dia buat. Dengan cepat, Sarah pun mengajak Kelly naik ke atap gedung untuk menyelamatkan diri. Sementara itu, Ian tiba dan berlari masuk ke dalam bangunan tempat mereka berada. Ia pun ikut memanjat gedung. Saat melihat ayahnya kesulitan, Kelly dengan sigap berputar dan menendang raptor hingga jatuh dan tertusuk besi di bawah. Ian segera membawa Kelly keluar, sementara Sarah itu masih dikejar seekor raptor di atas atap. Kini Sarah terkepung dari atas dan bawah. Dengan cepat, dia pun menarik genteng tempat raptor itu berpijak, membuat makhluk itu kehilangan keseimbangan dan jatuh. Saat 2 raptor itu bertarung, Sarah memanfaatkan momen itu untuk kabur dan bergabung kembali dengan Ian dan Kelly. Dari kejauhan, helikopter penyelamat itu terlihat datang. Nick memanggil yang lainnya dan mereka pun segera naik ke dalam helikopter. Akhirnya mereka pun berhasil keluar dari Pulau Isla Sorna dengan selamat. Namun bahaya belum selesai. Ini belum ending anjing. Di lain tempat, Ludlow memerintahkan anak buahnya untuk mencari bayi T-Rex karena dia ini berniat untuk membawa induk dan anak T-Rex. Lalu Ludlow pun mengajak Roland untuk bergabung dengan perusahaannya. Namun Roland menolak karena baginya perburuan itu tidak sepadan dengan kehilangan seluruh anak buahnya. Beberapa hari kemudian di pelabuhan San Diego, California, Ludlow memimpin rapat bersama para petinggi InGen. Mereka pun bersiap menyambut paket penting dari Isla Sorna. Di luar, Ian dan Sarah berusaha masuk ke kawasan pelabuhan, namun dihadang oleh petugas keamanan. Tiba-tiba di tengah pidatonya, Ludlow menerima laporan bahwa ada yang tidak beres dengan kapal pengangkut. Ia pun buru-buru masuk ke ruang komunikasi dan mencoba menghubungi kapal yang sedang menuju ke pelabuhan. Gak ada jawaban sama sekali dari kapal yang mendekat ke pelabuhan. Jadi kapal itu pun terus melaju dengan kecepatan tinggi tanpa tanda-tanda akan berhenti. Tabrakan pun terjadi. Kapal menghantam pelabuhan, membuat semua orang panik dan berhamburan. Ketika sekelompok orang naik ke atas kapal untuk menyelidiki, mereka menemukan pemandangan yang sangat mengerikan. Seluruh awak kapal itu sudah tewas. Di tengah kebingungan itu, seseorang itu tanpa tidak sengaja menekan tombol yang membuka palka. Dari dalam, seekor Tyrannosaurus Rex dewasa keluar dan langsung melangkah menuju kota.
Di atas kapal, Ian menyadari bahwa Ludlow pasti membawa bayi T-Rex-nya juga. Karena itulah penyebab sang induk menjadi buas. Ian pun memaksa Ludlow untuk memberitahu lokasi bayinya. Dan Ludlow akhirnya mengaku bahwa bayi T-Rex itu masih berada di taman yang sedang dibangun. Ian dan Sarah segera ke sana, menemukan bayi T-Rex yang masih lemah, lalu membawanya untuk memancing induknya kembali. Sementara itu, di pusat kota San Diego, kekacauan terjadi di mana-mana. T-Rex mengamuk, menghancurkan jalanan, kendaraan, bahkan memakan warga sipil, cuy. Anjay, makan koruptor aja, cuy. Untuk mengakhiri teror itu, Ian mencoba menarik perhatian induknya ke pelabuhan. Sementara Sarah itu menyiapkan bayinya di kapal. Rencananya itu berhasil, T-Rex kembali masuk ke kapal. Setelah berhasil menaikkan bayi dan induknya ke atas kapal, Ludlow langsung datang dari belakang, berusaha menangkap kembali investasi berharganya. Namun rencananya berhasil tragis. Sang induk menangkap si Ludlow dan menyerahkannya ke bayi T-Rex. Dan ya, si Ludlow pun mati konyol dimakan oleh bayi T-Rex. Ian dan Sarah segera menutup pintu palka, menjebak kedua makhluk itu. Sarah lalu menembakkan obat bius agar sang induk itu tenang. Keesokan harinya, kapal yang membawa kedua T-Rex itu dikawal ketat oleh kapal militer kembali ke Pulau Isla Sorna. Melalui siaran televisi, John Hammond menyampaikan pidatonya. Kita harus belajar dari kesalahan ini. Mulai hari ini, saya bekerja sama dengan pemerintahan Costa Rica untuk menjamin bahwa Pulau Isla Sorna akan tetap terlindungi. Dan di sanalah kisah The Lost World Jurassic Park berakhir. Oke, thank you banget buat kalian semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir ya. Bersama gua pengacara, pengangguran banyak acara. Jangan lupa klik like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.